kami juga selaku pemerintahan Kabupaten Pamekasan tetap akan melindungi warga Kabupaten Pamekasan yang akan bekerja ke luar negeri dengan akses stakeholder yang ada akan kami periksa secara detail. Dan penempatannya kami juga akan monitor juga. Betul. Merasa pemahaman masyarakat, masyarakatnya merasa dipersulit dengan berkas administrasi yang ada. Padahal belum mencoba. Banyak tenaga migran kita, pekerja migran kita di luar negeri, dan selama ini kan sebetulnya banyak yang ilegal ya barangkali melalui apa istilahnya itu? Unprosedural, lewat jalur tidak resmi, bahasa Maduranya tekong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan podcast Universitas Madura sebagai sarana informasi bagi warga kampus dan persona pemirsa pendengar semuanya. Pada kesempatan hari ini, podcast Universitas Madura akan membahas tentang pekerja migran Indonesia atau biasa kita kenal dengan sebutan PMI. Jadi sekarang namanya sudah lebih manusiawi saya kira. Kalau dulu namanya itu TKI, nah sekarang sudah diganti dengan PMI, yaitu Pekerja Migran Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini kami telah mengundang para narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu dari BP2MI, itu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian juga dari Dinas Koperasi dan UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan, yaitu yang pertama dari BP2MI Bapak Guntar Sabara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian yang dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Tema kali ini saya kira sesuatu yang menarik ya. Nah, itu menarik yaitu tentang bagaimana peluang kerja peluang kerja ke luar negeri ya, tentu secara prosedural pastinya seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan ini mungkin pertama masyarakat juga belum paham belum paham apa itu P2MI itu BP2MI kemudian hubungannya dengan Dinas Tenaga Kerja di kabupaten seperti apa. Nah, mungkin barangkali pertama saya persilakan Pak Guntar dari BP2MI, kemudian dilanjutkan oleh Pak Dedi. Apa misalnya tentang pekerja migran Indonesia itu yang sudah dilakukan, kemudian tugas-tugasnya seperti apa dan sebagainya. Silakan Pak Guntar. Baik, terima kasih atas kesempatannya kami diundang ke podcast Unira ya. Jadi kami dari BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk lingkup provinsi ada perwakilan kami namanya BP3MI Jawa Timur, dan kepanjangan tangannya lagi untuk wilayah Madura ini ada di Pamekasan namanya P4MI Pamekasan. Ini tupoksinya kurang lebih saya gampangkan aja terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan pekerja migran Indonesia, baik dan juga penyebarluasan informasi peluang kerja ke luar negeri, baik penempatan maupun pencegahannya ya. Dan kami BP2MI dalam menjalankan tupoksi kami tidak mungkin bisa menjalankan itu sendiri. Jadi kami pasti bergandengan dengan dinas yang membidangi ketenaga kerjaan di masing-masing kabupaten, baik dengan stakeholder lain yang terkait,
kepolisian, imigrasi dan lain sebagainya yang berkecimpung di pekerja migran Indonesia ini. Sehari-hari kita karena kebetulan di Pamekasan ini satu atap dengan Dinas Koperasi UMKM dan Nakar, jadi kami cukup dekat, koordinasi cukup gampang ketika ada masalah baik penempatan maupun pelindungannya, kami gampang koordinasinya dengan rekan kami di samping saya Pak Dedi ini. Oke. Mungkin perkenalan itu dulu mungkin mungkin Pak Dedi bisa melanjutkan. Selanjutnya ya ini ke yang punya wilayah karena yang punya masyarakatnya kan orang Pamekasan. Nah di sini kebetulan yang menjadi tugas Pak Dedi dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Sampai sejauh ini, sampai sekarang ini kira-kira untuk pekerja migran Indonesia yang berasal dari Pamekasan itu Bapak selaku yang menangani hal ini, apa kira-kira yang mungkin kesulitannya dan sebagainya gitu. Terus barangkali berbagi pengalaman lah dalam hal ini. Silakan Pak Dedi. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan di media podcast Unira ini. Kami membidangi di penempatan dan perluasan tenaga kerja di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja. Permasalahan yang dihadapi dengan teman-teman CPMI, yaitu calon pekerja migran Indonesia, sebenarnya mereka merasa ribet ngurus berkas-berkasnya. Sebenarnya tidak ada yang ribet. Kami tidak akan pernah mempersulit teman-teman calon tenaga kerja migran Indonesia, khususnya wilayah Kabupaten Pamekasan. Kami juga selaku pemerintahan Kabupaten Pamekasan tetap akan melindungi warga Kabupaten Pamekasan yang akan bekerja ke luar negeri dengan akses stakeholder yang ada akan kami periksa secara detail. Dan penempatannya kami juga akan monitor juga. Jadi kesulitan sebenarnya yang ada karena merasa disulitkan. Pemahaman masyarakatnya merasa dipersulit dengan berkas administrasi yang ada. Padahal belum mencoba. Untuk permasalahan kesempatan kerjanya sebenarnya bisa dibuka di aplikasi Siap Kerja. Ada aplikasinya. Aplikasi Siap Kerja semuanya tersedia di sana. Baik. Nah ini sangat berhubungan sebenarnya dengan tema kita kali ini, yaitu dengan peluang kerja ke luar negeri secara prosedural. Nah itu tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Dedi. Proseduralnya itu yang mungkin dianggap oleh masyarakat atau tadi istilah calon pekerja migran Indonesia. Nah, itu dianggap ribet dan sebagainya. Padahal sebetulnya itu kan untuk melindungi dirinya sendiri juga kan sebetulnya kan itu. Ya, karena kita tahu di Pulau Madura, Pamekasan di wilayah tertentu ya Pak Dedi ini menjadi banyak tenaga migran kita pekerja migran kita di luar negeri, dan selama ini kan sebetulnya banyak yang ilegal ya barangkali melalui istilahnya itu unprocedural, jalur tidak resmi, bahasa Maduranya tekong. Nah itu barangkali yang banyak yang ingin di permasalahan-permasalahan yang ingin ditangani oleh pemerintah kan seperti itu. Baik. Saya sedikit sebelum ketemu saya sedikit googling juga sebenarnya apa sih sebetulnya PMI itu. Maaf kalau salah. Jadi PMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Itu jelas. Jadi di luar wilayah berarti ke luar negeri. Nah, berarti kalau dari pemahaman kami yang akan, kemudian yang sedang atau telah melakukan, itu begitu panjang memang tugas-tugas dari baik dari BP2MI maupun dari
tenaga kerja di kabupaten kan seperti itu. Jadi sebelum berangkat sudah di sana pun masih kita pantau, sudah pulang pun demikian. Betul, ya. betul. Nah, mungkin dari Pak Dedi dulu sekarang gantian dari Pak Dedi. Misalnya mungkin ini juga sebagai bahan informasi ya, bagi para personal pendengar kita. Bagaimana sih sebetulnya kalau orang Pamekasan ingin bekerja di luar negeri itu secara prosedural itu. Nah, jadi nanti disambung, pasti kaitannya nanti dengan BP2MI kan. Betul. Karena kan awalnya pasti di daerah kan. Iya, betul. Ya. Silakan Pak Dedi. Terima kasih. Yang diutamakan adalah adanya peluang kerja. Peluang kerja itu misalnya local di luar negeri itu yang pertama. Kedua, persyaratan untuk bisa jadi CPMI, calon pekerja migran Indonesia. Ya. Utamanya persyaratannya sangat mudah, KTP, KK, terus izin keluarga. Izin keluarga ada. Izin keluarga. Kesehatan mungkin. Kesehatan, medical lain setelah persyaratan ID keluar. Oh gitu. Jadi dan kelengkapan lain misalnya ijazah itu aja. Itu pun tidak harus membawa kopinya atau aslinya, cukup di-scan aja. Di-scan, dimasukkan ke sistem siap kerja. Sistem siap kerja. Kami verifikasi. Setelah diajukan verifikasi, baru sesuai lokernya yang ada, baru pihak agen yang mau memperkerjakan datang ke kantor kita untuk penandatanganan PP. PP perjanjian penempatan. Setelah perjanjian penempatan ditandatanganin, baru diupload lagi sama kita ke sistem. Oh begitu ya. Setelah diupload ke sistem, baru kami klik ID-nya. ID itu setelah diklik masuk ke imigrasi, masuk ke BP2MI, masuk ke KBRI. Begitu. Ya. Jadi maaf, ini juga mungkin satu juga yang perlu pengetahuan buat kita. Seorang calon pekerja migran Indonesia berarti dia harus sudah ada katakanlah lembaga lain atau organisasi lain yang sudah mau menampung seperti itu. Ya. Istilahnya atau, kalau dulu PJTKI kalau dulu. Oh, jadi harus sudah ada hubungan dengan organisasi itu kan seperti itu. Betul. Kalau dari dinas sendiri itu apakah ada misalnya saya sudah punya hubungan dengan para penerima kerja di luar dan sebagainya, sehingga dari orang yang awam yang tidak punya hubungan dengan PJTKI kalau dulu itu bisa langsung datang ke ini, nanti katakanlah dinas yang ini kamu kesini seperti itu. Jadi begini Bapak Yudi, terkait masalah penyedia, maksudnya agen di sini. Agen itu sudah ada di sistem, sudah tertera di sistem sudah ada. Tapi kalau teman-teman calon PMI-nya nggak tahu, datang ke dinas akan kami tunjuk yang terbaik untuk teman-teman calon pekerja migran itu. Jadi kami bisa mengarahkan. Betul. Jadi maksud saya begitu. Jadi ini kan orang awam mungkin yang ingin kerja di luar negeri, bagaimana sehingga dengan penjelasan ini mereka bisa harusnya seperti ini, proseduralnya seperti ini dan sebagainya, kan seperti itu ya. Baik, selanjutnya ke Pak Guntar. Barangkali tadi setelah kalau nggak salah saya gitu, pendengar saya tadi setelah diverifikasi oleh dinas, kemudian itu salah satunya juga disalurkan ke BP2MI. Kemudian silakan setelah itu seperti apa? Jadi tadi saya nyambung tadi pengertian pekerja migran Indonesia. Jadi pekerja migran Indonesia itu mendapat perlindungan pra pemberangkatan, berarti sebelum berangkat, selama bekerja, dan setelah selesai bekerja. Tadi menjabarkan pengertian tadi. Jadi perlindungannya memang
bukan hanya selama bekerja, sebelum dan sesudah pun tetap mendapatkan perlindungan. Okay. Nah, untuk menjadi pekerja migran itu saya memang mudah karena ya kita sendiri pada dasarnya, apalagi di era sekarang ya, era kalau usia produktif sekarang kita tarik mundur 18 tahun ke belakang misalnya, palingan kelahiran 2000-an itu data sudah bagus lah, ibaratnya KTP, NIK itu sudah sinkron. Jadi tinggal datang ke dinas untuk mendaftar. Jadi awal proses mendaftar di dinas. Jadi nanti setelah dari dinas, pengurusan lainnya, paspor, medical check up, BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya, setelah selesai semua dokumen ya nanti akan diikutkan pembekalan namanya orientasi pra pemberangkatan. Kalau di Madura di P4MI Pamekasan ada di kantor dinas koperasi UMKM Nakers ini. Setelah pembekalan, pekerja migran Indonesia calon ini akan mendapatkan ya kartu elektronik namanya IPMI, Elektronik Pekerja Migran Indonesia. Nah, setelah mendapatkan IPMI itu, tandanya si PMI tersebut telah resmi terdaftar sebagai pekerja migran Indonesia yang prosedural, terlindungi dan telah melewati serangkaian tahapan menjadi pekerja migran Indonesia yang prosedural seperti itu, dan pastinya sangat terlindungi oleh negara, oleh pemerintah seperti itu. Proses itu, karena kita bicara tentang pekerja migran yang prosedural. Proses mulai mendaftar sampai dia diberangkatkan itu kira-kira sudah kira-kira berapa lama tuh? Mulai dari pendaftaran dan sebagainya sampai tadi ada pembekalan dan sebagainya. Kalau selama ini paling rentang waktu mungkin saya ambil gampang di rata-rata 1 bulan lah sudah. Paling bisa cepat, tergantung memang pengurusan dari ketika. Jadi saya sebelum masuk ke situ saya jelaskan dulu ada 5 skema penempatan yang bisa diisi oleh pekerja migran Indonesia, calon pekerja migran Indonesia. Ada skema P2P yang tadi dijelaskan Pak Dedi, private to private dari melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, P3MI yang kita kenal dulu PJTKI, ke perusahaan yang ada di luar negeri, itu P2P, private to private. Ada government to government, G2G, antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara penempatan. Saat ini ada di Jepang, Korea, dan Jerman. Untuk saat ini 3 negara dengan sistem G2G. Setelah itu ada G2P, government to private, dari pemerintah Indonesia ke perusahaan yang ada di luar negeri. Terus ada skema UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, UKPS ini misalnya ya ada PT A dapat tender misalnya di luar negeri. Membawa pekerja asal Indonesia untuk menyelesaikan proyek yang ada di luar negeri, itu UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Dan skema terakhir yaitu mandiri. Jadi pekerja migran Indonesia mencari job sendiri di luar negeri, mengurus semuanya sendiri. Nah, untuk menjadi pekerja migran Indonesia yang resmi ya tetap melalui dinas dan BP2MI. Jadi tadi menyambung yang tadi gimana ya? Pada dasarnya gampang lah jadi pekerja migran Indonesia itu tinggal ayo mau jadi resmi, nggak ada yang ribet. Datang, kita lahir untuk yang generasi milenial ini pastinya lahir dengan dokumen yang lengkap, tinggal urusan lainnya, surat izin orang tua tinggal melengkapi, pendaftaran keikutsertaan asuransi langsung, maksudnya ya mengikuti lah, paspor juga mengikuti, dokumen awal sudah punya pada dasarnya. Kecuali kalau kita tarik lagi yang
usia tahun generasi 80 90 mungkin masih banyak terdapat perbedaan dokumen itu yang sering menjadi kendala kami. Tapi kalau untuk generasi milenial saya rasa sangat mudah. Betul. Cepat maksudnya. Betul. Karena kan kecepatan tadi ya tergantung kalau skema P2P tergantung si P3MI-nya juga, tergantung kendala yang dihadapi. Kalau anak-anak muda milenial kemungkinan dokumen aman lolos, tapi kalau yang lama kan harus penyesuaian antara NIK, KTP, KK, ijazah, akte lahir, kadang ada disinkronisasi. Betul. Jadi kendalanya ya di administrasi aja. Tapi pada dasarnya kalau sudah start dengan dokumen yang benar ya selesainya cepat gitu. Baik. Karena yang kita bicarakan adalah peluang kerja ke luar negeri ya, secara prosedural. Artinya pemerintah sebenarnya kan sudah membuat sebuah sistem yang tadi diceritakan, mulai dari kabupaten sampai pemberangkatan, persiapan sebelum berangkat, setelah ditempatkan, sampai sepulangnya dan sebagainya. Nah, sementara kalau kita cerita dulu-dulunya, kalau pekerja migran Indonesia, kalau dulu namanya TKI. Itu banyak sekali yang cerita-cerita yang luar biasa, yang mengerikan, katakan seperti itu ya. Ada yang kekerasan, mungkin ada mungkin dari keuangannya, gaji yang nggak dibayar dan sebagainya. Nah, pasti hal-hal seperti itu masih ada lah di masyarakat. Nah, semua itu pemerintah buat sistem tadi untuk menghindari itu pastinya. Nah, untuk yang prosedural ini, karena mungkin ada juga sebagian masyarakat untuk kerja ke luar negeri saya harus sedia uang sekian dan sebagainya. Kalau saya lihat tadi ceritanya, hampir tidak ada biaya yang harus dikeluarkan sebetulnya yang resmi kan. Nah, tapi hal itu masih ada itu. Nah, bagaimana misalnya menyikapi hal ini, baik dari kabupaten sendiri, kemudian dari BP2MI. Silakan barangkali dari Pak Dedi. Ya, terima kasih. Terkait masalah pembiayaan itu tergantung MOU-nya antara agen yang ada di Indonesia dengan agen yang negara yang akan ditempati. Kalau negara yang akan ditempatin itu membayar semua biaya operasional untuk agen yang di Indonesia, bisa zero. Termasuk tiket dan sebagainya itu. Termasuk semua tiket dan pelatihannya. Jadi di sana ruang lingkupnya sudah beda, jadi kami tidak bisa masuk ke ranah sana. Untuk masalah pembiayaan, kalau caregiver zero. Caregiver itu rumah tangga. Zero cost ya. Karena yang si penerima itu sudah menanggung semuanya, mungkin ditanggung negara untuk caregiver ya. Zero cost man. Pak, jadi ya saya menambahkan dari Pak Dedi, pada dasarnya biaya penempatan itu ada, tapi itu sudah dibatasi dengan cost structure yang disusun oleh pemerintah. BP2MI juga menyusun beberapa semua negara yang menjadi tujuan penempatan kita sudah disusun cost structure-nya supaya tidak ada overcharging atau pembebanan biaya lebih. Di 14 sektor 10 jabatan di sektor domestik itu dibebaskan biaya penempatannya atau 0 rupiah ya. Domestik berarti di sektor rumah tangga, tidak hanya pengasuh orang tua atau pengasuh anak, bisa jadi asisten rumah tangga, driver pribadi, tukang kebun yang lingkupnya di rumah tangga, dan juga satu sektor di perkebunan itu perkebunan juga zero cost. Tapi kalau yang lain itu oleh pemerintah sudah ada batas. Yang pasti jauh lebih ringan daripada ikut non prosedural. Nah, untuk G2G government to government itu untuk yang Jepang itu malah dibiayai oleh pemerintah Jepang. Kalau yang Korea, Jerman ada biaya, tapi ya tidak seperti kalau Korea ngikutin ya tiket saat itu ya berapa ya itu biaya yang harus dikeluarkan.
saya rasa sangat ringan, sangat ringan. Dan ini memang bukan ke pemerintah ya, ini memang untuk biaya si pekerja migran Indonesia itu. Kalau pelayanan di kami bisa saya pastikan gratis. Nah, saya kira diskusi hari ini cukup menarik, kemudian juga bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat, terutama masyarakat kita yang berminat untuk bekerja di luar negeri. Ya, ternyata yang prosedural lebih aman, lebih terjamin, dan biayanya juga lebih ringan pasti. Kalaupun ada biaya ya ringan kan seperti itu. Nah, ini barangkali bisa menjadi pemahaman bagi kita semua. Terima kasih Pak Guntar, Pak Dedi atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan warga kampus khususnya pesona pendengar yang ada di podcast ini bisa memahami seperti apa sih sebetulnya kalau kita ingin bekerja di luar negeri. Walaupun barangkali ada pepatah ya, lebih baik katanya hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang ya. Tetapi kondisinya sekarang udah berbeda, orang ingin memenuhi kebutuhannya dengan berbagai pilihan. Nah, bekerja di luar negeri salah satu pilihan saya kira, alternatif untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya para warga kampus dan persona pendengar podcast Universitas Madura. Sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang sudah kita berikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.